Selamat malam yang kami muliakan Yang Mulia Bante Titayano Mahatera, Romo Ramani, saudara-saudari sedama sekalian, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Buddhaya. Pada malam hari ini, grup Anjang Sana Wihara Eka Dharma Loka Surabaya mengadakan pembacaan parita bagi yang sakit, dirawat di rumah sakit, dan marilah kita mendoakan nama-nama berikut untuk mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Hari ini, pada tanggal 7 Juli 2026, pembacaan parita akan dipimpin oleh Bante Titayano Mahatera. Saya akan membacakan nama-nama yang ada di daftar ini, semoga lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Yang pertama, Yang Mulia Bante Kantidaro Mahatera, Wihara Dhammadippa Arama Batu Malang. Bapak Agus Susiadi, Bloro, Blitar. Bapak Budiono, ICU RS Adi Husada, Undaan. Bapak Chang Fung Chuen, Surabaya, pasca operasi lutut. Bapak Denny Manajang, Surabaya. Bapak Indra Yudo Saputro, Jakarta. Bapak Marcel, Surabaya. Bapak Michael Del Cornelius, Kungarijin alamat Tukatmungga, Singaraja, Bali. Sakit di perut habis kecelakaan dan depresi. Bapak Mintarto, Malang. Orin Galen Cornelius, depresi di USA. Bapak Panca Dharma Setia Anaputra, Wonosobo. Romo Purnadi, Jakarta. Bapak Suwandi RS Adi Husada, Undaan D306. Bapak Willy Teja Lesmana, Bali. Bapak Yusuf, Malang. Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta. Ibu Desak Ketut Sudiarti di RS Mangusada, Badung, Bali. Ibu Ellen Pai, Surabaya. Ibu Emilia, Semarang. Ibu Helen, Jakarta. Sekarang sedang berobat di Sydney. Ibu Hermawati Susanto, Jakarta Barat. Ibu Hindrawati, Makassar. Ibu Ida Sri Bagawan Wira Panji Krisna Jayaningrat Struk. Alamat Desa Bungkulan, Buleleng, Bali. Ibu Kasem, Malang. Ibu Ketut Mirani Kusuma Dewi, Depresi Singaraja, Bali. Ibu Ko Vivi Kurniawan, Surabaya. Ibu Lani Wijaya, Oi Teten, Surabaya. Ibu Li Kuihwa Canggu, Bali. Ibu Lipnawati, 96 tahun, Pasuruan. Ibu Lindawati, Malang. Ibu Lingtini Wijaya, Surabaya. Ibu Lita Mutia, Surabaya. Ibu Luh Putu Rustini Eka Wardani, Denpasar, diabetes dan kaki lemah. Ibu Made Rusni Artini, Surabaya, sakit batu ginjal. Ibu Megawati Sugiarta, Denpasar. Ibu Melinda, Malang. Ibu Nancy Gunapia, Klaten. Ibu Niketut Candrawiratni. Ibu Noviana, Surabaya. Ibu Nungki Sintia Sari binti Muhammad Tarmuji, Jakarta, sedang berobat di Penang, Malaysia. Ibu Nurmani, Jakarta. Ibu Nyo Lihwa, RS Royal Prima, Medan. Ibu Putu Weina Maharani, kanker tiroid, Desa Payangan, Gianyar. Ibu Ratnawati, Klaten. Ibu Ratnasari Sindunata, Surabaya. Ibu Reh Francisca di Hankam, Cidodol. Ibu Xiu Lien, Toko Indah, Pasuruan. Ibu Sumi Dwi Setiawati, umur 53 tahun, Pasuruan. Ibu Suryati, Jakarta. Ibu Susu Rusli, Jakarta. Ibu Sutiarti Riawan, Jakarta. Ibu Tung Pieming, Ibu Tian Tian, Bali.
Ibu Violi Chandra, Jakarta. Ibu Waluyo, Surabaya. Ibu Yani, Denpasar, Bali. Saudara Stephen Carwelo, Surabaya. Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa. Saudari Eli Yuliana, Jakarta. Endang Wati Budi Santoso di Frankfurt, sedang menjalani imunoterapi kedua pasca operasi. Saudari Lisa Agnes Pratiwi, Denpasar, Bali. Saudara Trimino Putih, saat ini dirawat di RS Secipik, Jakarta. Saudari Nimade Tira Belinda Wiradharma, opname di RS Mitra Keluarga di Jalan Kenjeran. Adik Brian Alvero Jusianto, Jakarta. Anak Ananda Arya Tanadi. Anak Felicia Angela Hartanto, Manado. Demikianlah nama-nama yang sudah saya bacakan. Semoga lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Dan selanjutnya marilah kita mengawali pembacaan parita pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Yammako mayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Satta Yasaca mayang Bhagavato Dhammang Rocema Ime Hisakare Hitang Bhagawantang Sasadamang Sasa Wakasanggang Abhipujayama. Selanjutnya, marilah kita perbarui sila kita dengan membacakan Aradana Pancasila. Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila Niyacama Tatiyampi Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila Niyacama. Ya, baik. Ikuti apa yang saya ucapkan. Yamahang wadamitang wadetha. Nama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami.
Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Selesai sudah pengucapan 3 perlindungan, yaitu berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, dan berlindung kepada Sangha. Berikut adalah pengucapan Pancasila Buddhis. Sarana gamanam paripurnam. Nama Bante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame suwicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapama dattana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapama datana weramani sikkhapadang samadhiyami. Inilah yang disebut sebagai Pancasila Buddhis, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak menenggak minuman keras. Dikatakan bagi mereka yang bisa mempraktekkan ini dengan baik, maka tidak akan kekurangan materi setelah meninggal, akan terlahir di alam surga dan akhirnya mencapai nibbana. Imani pancasikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbutting yanti tasma silang wisodaye. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bante Titayano Mahatera untuk membacakan parita kesembuhan. Kami persilahkan kepada Bante. Ya, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ya, kalian juga bisa ikuti pembacaan parita ini
ya, tapi tidak usah mengeluarkan suara, cukup baca di dalam hati saja. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, Dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Yo cakuma mohamala pakato samang wabuddho sugato vimuto marasapa sawinimo jayanto pape sikhe manjanatang vineyang buddhang warantang sirasa namamilo kasanathan cawinayakan Catante jasate jayasi dihotu sabbantaraya cawina samentu dhammo dajoyo wiyatassa santu dasse siloka sawisud dimagang niko dhammadara sadari sata waho santikaro sucino dhammang warantang sirasa namamimo hapadalang upasan tadahang tante jasate jayasi dihotu sabbantaraya cawina samentu sadamasena sugata nugoyo loka sapapu pakile sajeta santo sayang santiniyo jako jaswa kata dhammang widitang karoti sanggang warantang sirasa namami buddhanu buddhan samasila diting tante jasate jayasi dihotu sabbantaraya cawina samentu Nati me saranang anyang buddho me saranang warang ete nasan cawan je nasoti te hotu sabbada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang ete nasa cawa je naso tite hotu sabbada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang ete nasa cawa je naso tite hotu sabbada Maha karuniko nato hitayasa Bapa ninang pure dwa parami sabba pato sambo dimutamang
etena sacawan nama hontusa Bupadawa Maha Karuniko Nato Hitaya Sabapa Ninang Puredwa Parami Sabba Pato Sambo Dimutama etena sacawan nama hontusa Bupadawa Maha Karuniko Nato Sukaya Sabapa Ninang Puredwa Parami Sabba Pato Sambo Dimutama etena sacawan nama hontusa Bupadawa asewana cabalanang panditanang casewana puja capujaniyanang etang manggalamutamang patirupade sawaso capu becakata punyata atasama panidija etang manggalamutamang bahusat jan casik pancawinayo casusikhito subasita jayawaca etang manggalamutamang mata pitu upatanang Puttadara sasanggaho anakula jakamanta etang manggalamutamang di danan cada macaria canyatakanan casanggaho anawajani kamani etang manggalamutamang arati wirati papa majapana casanyamo apamado cadame suetang manggalamutamang garawo caniwato casanto te cakata nyuta kale nadamma sawanang etang manggalamutamang kanti caso wacasata samananang cadasanang ni kale nadang masakaca etang manggalamutamang tapo cabra macarian cariasat canadasanang nibanasa cikiriya caetang manggalamutamang Buddha saloka dhamme hicit tang yasanakam pati asokang wirajang kemang etang manggalamutamang eta disanikadwa nasabba thamaparajita sabba taso tingga canti tante sang manggalamutamang di karani yamata kusale nayantan santang padang abisame casako uju casu huju casu waco casamudu anati mani santu sako casu baro caa pakico casalahu kauti santindriyo canipako caa pagabo kule su ananugindo nacakudan samacare kinciye
นาวิญโยปาเรอุปาวะเดโยสุขิโนวาเคมิโนหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานาบุตตาทิตาสาวาทาวาราวะอนาวะเสสาดิกาวะเยมหันตาวะมัจจิมารัสสกาอนุกาทุลาดิทาวาเยวะเยจาดิทาเยจาดูเรวาสันติอวิดูเรบุตาวาสัมบาเวสีวาสาเบสัตตาภวันตุสุขิตาตานาปโรปารังนิคุเบธานาติมันเยทากาทาจินังกันจิบยาโรสานาปฏิกาสัญญานัญญามัญญาสาดุขามิเชยามาตายาธานิยังปุตตังอายุสาเอกาปุตตมนุราเคเอวัมปิสัพพบุเตสุมานาสัมบาวาเยอปาริมาณังเมตตัญจะสาบาโลกัสมิมานาสัมบาวาเยอปาริมาณังอุดดังอโดจติริยันจะอาสัมบาดังอเวรังอาสาปาตังติทันจารันนิสินโนวาสายาโนวายาวาตาสวิกาตามิโดเอตังสติงอาดิเทยาบรามาเมตังวิหารังอิดามาหุดิทินจาอนุปกรรมมาสีลาวะดัสสะเนนะสัมปันโนกาเมสุอินเนยเกดังนาหิจาตุกัปปะเสยังปุนาเรติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสดามาสารทิสัทธาเดวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานาอิโกปัจจตังเวดิตาโบวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาดิดันจัตตาริปุริสายุกานิอัตถปุริสาปุกกาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยดาคิเนโยอัญจลิการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติโบจังโกสัพพิสังฆาโตธัมมานังวิจัยโยตถาวิริยัมปิติปัสสาดิโบจังกาจัตถาปาเรสมาดุเปขโบจังกา
sate te sabada sinamunina samadakata bawita bahuli kata sangwatanti abinyayani bana yaca bodhiya ete nasa cawaje naso tite hotu sabada ekasmin samaye nato mogalanan cakasapang gilane dukite diswa bojangge satade saite catang abinandi dwaroga mucin sutang kane ete nasa jawaje naso tite hotu sabada ekada Dhamaraja pigelan yena bipilito cunda tere natanye wabana pedwana sadaran samondit waca abada tamha utasitanaso ete nasa cawaje naso tite hotu sabada pahina te caabada tinanam pimahesinang magahata kilesa wapa panupati dhammatang ete nasa cawanje naso tite hotu sabada. Yando nimitang awamanggalan cayo camanapo sakuna sasado papagahodu supinan akantang buddha nubawe nawina sameng tu yando nimitang awamanggalan cayo camanapo sakuna sasado papagahodu supinan akantang dhamma nubawe nawina sameng tu yandu nimitang awamanggalan cayo camanapo sakuna sasado papagahodu supinan akantang sangga nubawe nawina samentu sabbabuddha nubawe nasabadhamma nubawe nasabasangga nubawe nabuddharatana dhammaratana sanggaratana tinan ratana anubawe nacatura siti sahasa dhamma khanda nubawe napita kataya nubawe najina sawaka nubawe nasabete roga sabete bhaya sabete antaraya sabete upaddawa sabete dunimita sabete awamanggala winasantu ayuwaddako danawaddako siriwaddako yasawaddako balawaddako wandawaddako
Sukawatako hotu sabbadandu karo gabaya wera soka satu dawa aneka antaraya piwinasantu jate jasa jayasi di danang labang so tiba yang sukam balang siri ayu cawano cabogan udi caya sawa satawa saca yu caji wasi di bawantu sabah manggalang rakantu sabah dewata Sababutanubawe nasada soti bhavantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubawe nasada soti bhavantu sabba manggalang Rakantu sabba dewata sabba sanghanu bhawe nasada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita melatih pikiran kita dengan duduk dan berlatih meditasi bersama-sama dipimpin oleh Bante Titayano Mahatera. Ya, saudara-saudari sekalian, ya mari kita meditasi sejenak. Pada kesempatan ini kita melakukan meditasi cinta kasih, kita menggunakan cara yang paling sederhana saja, yaitu kita mengucapkan berulang-ulang dalam hati kata-kata semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita mengucapkan kata-kata ini dengan tulus, dengan sungguh-sungguh mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia. Perhatian ditujukan ke pengucapan kata-kata ini di dalam hati, telinga seolah-olah mendengarkan apa yang kita ucapkan di dalam hati ini. Meditasi dimulai.
Sabbe Sata Bawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kepada Bante, kami mohon untuk pencerahan damanya pada malam hari ini memberikan anusasana kepada kita semua. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, barusan beberapa hari yang lalu atau mungkin sekitar seminggu yang lalu kita mendengar ada berita bahwa di Thailand ada sejumlah biku, ya, ada rombongan biku ketika sedang melakukan tudong, lalu mereka mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh seorang anak kecil yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Kalau nggak salah, kalau saya tidak terlalu lihat juga videonya, ya. Ya, jadi memang di Thailand para biku hutan, ya. Jadi di Thailand memang ada dibedakan biku hutan dengan biku biasa. Biku hutan itu ya biasanya mereka tinggal di wihara-wihara yang di luar kota. Ya, walaupun kadang-kadang juga ada namanya wihara hutan Watpa begitu, tapi ada di dekat kota, pinggiran kota lah begitu. Ya, tapi umumnya yang namanya Watpa atau wihara hutan, ya itu memang di daerah pedesaan atau di daerah yang agak terpencil. Nah, eh, biasanya biku-biku yang tinggal di wihara hutan tersebut, ya mereka disiplin mereka itu lebih ketat. Pelaksanaan winaya mereka lebih ketat. Misalnya, mereka hanya makan sekali sehari, lalu juga sering melakukan tudong, ya. Ya, jadi secara umum dikatakan biku-biku yang tinggal di wihara hutan dikatakan memiliki disiplin yang lebih tinggi. Nah, apa yang dimasukkan dengan tudong itu? Eh, saya pikir mungkin kita umat Indonesia juga sudah sering mendengar istilah tudong ini karena sejak beberapa tahun yang lalu sudah mulai ada tradisi, ada sejumlah biku dari Thailand misalnya, mereka jalan kaki dari Thailand lewat Malaysia, Singapura, lalu Batam, Sumatera, lalu ke Pulau Jawa ketika Waisak, ya, ketika mendekati Waisak. Jadi ada suatu kebiasaan biku hutan di Thailand, ya, itu mereka ini pada bulan-bulan tertentu, ya, pada musim-musim tertentu, mereka ini melakukan perjalanan, ya, dengan jalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan ketika mereka melakukan perjalanan dengan jalan kaki ini, mereka tidak tinggal di wihara. Jadi mereka bawa payung, ya, bawa kelambu sendiri, ya. Lalu mereka tinggal di di udara terbuka, entah itu di bawah pohon atau di udara terbuka begitu. Ya. Kemudian tentu saja juga itu mereka hanya makan sekali sehari. Ya. Kata tudong sendiri itu berarti dutangga. Jadi memang ketika para biku yang tudong ini mereka melakukan perjalanan jalan kaki itu, mereka memang ada melaksanakan sejumlah item-item yang ada di dalam latihan dutangga itu, ya.
Misalnya para biku, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, ada belasan item yang ada di dalam latihan Dutangga. Saya lupa 12 atau 13 ya. Misalnya, ya, beberapa di antaranya, misalnya hanya makan sekali sehari, ya. Lalu yang kedua, hanya memiliki satu set jubah saja. Lalu yang ketiga, ya, tinggal, ya, tidak di dalam rumah atau di dalam ruangan atau di wihara, tapi tinggal di hutan misalnya. Lalu tidurnya, ya, di udara terbuka, di bawah pohon begitu, ya. Lalu ada sebagian lagi tidur tidak berbaring, ya. Jadi mereka kalau tidur dalam posisi duduk, kemudian makannya selalu dapat dari hasil pindacara, ya. Tadi sudah disebutkan, ya, mereka hanya makan sekali sehari, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi ketika mereka melakukan tudong itu, ya, misalnya mereka hanya makan sekali sehari, lalu hanya dari hasil pindacara saja atau pindapata. Di Indonesia kita lebih sering pakai istilah pindapata. Lalu mereka juga tidurnya di bawah pohon, ya, ya, tidak tidur di dalam satu ruangan tertutup misalnya. Lalu apalagi eh, eh, lalu hanya memiliki satu set jubah saja, ya, itu. Jadi kenapa mereka disebut tudong, ya, karena pada saat mereka melakukan perjalanan lewat jalan kaki begitu, dan mereka ada mempraktekkan beberapa item dari latihan Dutangga. Sebetulnya tentang latihan Dutangga ini, memang sebetulnya sejak Sang Buddha masih hidup, itu sudah ada beberapa beberapa item dari belasan latihan Dutangga itu dipraktekkan oleh sejumlah biku, siswa Sang Buddha. Bahkan Dewadatta sempat ada niat untuk mewajibkan para biku itu menjalankan sejumlah latihan Dutangga. Jadi semua biku harus menjalankannya. Tapi waktu itu Sang Buddha tidak setuju. Sang Buddha mengatakan kalau para biku ada biku yang mau menjalankan itu silakan. Tapi bagi ada biku yang tidak mau menjalankannya, belum siap untuk menjalankannya, ya juga silakan. Jadi tidak diwajibkan. 12 atau 13 latihan Dutangga yang kita kenal saat ini, sebetulnya itu ada sebagian itu ditambahkan belakangan. Jadi waktu Sang Buddha masih hidup itu belum ada. Ya, jadi misalnya, ya, ada latihan, sebetulnya itu yang tidak ada dalam Dutangga, tapi sebetulnya ada dalam peraturan Winaya. Misalnya tentang biku harus memiliki hanya boleh memiliki satu set jubah saja. Sebetulnya kalau kita mencermati peraturan Winaya, peraturan-peraturan yang ada mengarah ke sana, yaitu biku hanya memiliki satu set jubah saja. Juga biku hanya makan sekali sehari saja. Itu juga kalau kita mencermati peraturan Winaya, juga arahnya juga sebetulnya ke sana. Jadi itu sudah sebetulnya itu wajib dijalankan oleh setiap biku. Tapi belakangan peraturan itu agak dikendorkan sehingga itu hanya merupakan suatu praktek Dutangga. Tapi kalau yang lain-lain seperti misalnya hanya tidur di bawah pohon, lalu berbaring, tidurnya tidak berbaring, kemudian hanya makan dari hasil pindacara,
Nah, itu memang sejak zaman Sang Buddha itu sudah termasuk praktek khusus. Jadi bukan suatu praktek umum. Ya, jadi itu kira-kira sedikit pengetahuan tentang praktek dutangga. Ya, jadi praktek dutangga ini ya untuk biku hutan yang ada di Thailand, mereka setiap tahun ada menyisihkan sejumlah waktu untuk mempraktekkannya. Dan ya sayangnya ya eh, beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, ya ada sejumlah biku di Thailand yang ketika mereka sedang mempraktekkan itu, ya mereka mengalami kecelakaan. Kalau nggak salah, tahun lalu juga agak menghebohkan juga di Amerika waktu itu ada sejumlah biku juga melakukan tudong dan juga ada yang mengalami kecelakaan. Ada satu biku kalau nggak salah ditabrak oleh sebuah mobil dan memang ya ketika para biku berjalan misalnya di jalan ya ketika melakukan pindah cara atau ketika melakukan tudong begitu memang ada resiko untuk ditabrak ada risiko ditabrak mobil yang lalu lalang. Jadi oleh karena itu ya memang sejak dulu juga para biku ketika mereka jalan di jalan raya jalannya itu selalu ini memanjang. Jadi tidak berjajar begitu. Karena kalau jalan berjajar itu bisa menghalangi orang lewat. Jadi jalannya itu memanjang, mengekor begitu. Ya, itu memang untuk peraturan para biku juga bahwa kalau jalannya itu harus begitu supaya tidak menghambat lalu lintas jalan. Ya, ya itu sedikit pengetahuan tentang tudong sehubungan dengan kejadian beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu ada biku yang sedang tudong ditabrak di Thailand. Ya, itu sekedar pengetahuan saja. Ya, saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, saya kembalikan ke moderator atau pembawa acara. Terima kasih atas anusasananya, Bante. Ya, jadi ada pencerahan juga seperti apa kehidupan seorang biku di sana ya, Bante. Selanjutnya, eh, mungkin kita ada sesi tanya jawab, Romo, atau ada yang mau bertanya mungkin kepada Bante Ya, pada malam. silakan. Silakan yang mau tanya. Ya, mungkin kalau nggak ada, saya tanya dulu, Bante. Kalau Ya. tudong itu peraturannya, apakah seorang biku itu harus pakai alas kaki atau enggak, Bante? Sebab kalau saya lihat di tempo hari itu, di Indonesia khususnya ya, itu kalau nggak pakai alas kaki kasihan yo. Jadi bisa luka. Tapi aturannya sendiri itu boleh nggak memakai alas kaki atau enggak, Bante? Secara aturan itu memang harusnya tidak pakai alas kaki. Bikunya yang tidak pakai alas kaki. Jadi hanya dalam keadaan khusus saja itu bikunya itu dibolehkan untuk pakai alas kaki. Misalnya kalau jalannya itu banyak kerikil-kerikil yang tajam, ya. Nah, itu oleh Sang Buddha membolehkan para biku pakai alas kaki. Ya, di luar itu pada dasarnya bikunya itu tidak pakai alas kaki. Ya, jadi memang tergantung. Jadi kalau misalnya medannya cukup berat, ya eh, boleh pakai alas kaki. Itu pun kalau mereka pakai untuk biku tudong itu kalau saya lihat di berita bahkan mereka ada yang pakai alas kaki pun kakinya masih banyak yang lecet-lecet ya. Jadi Betul. ketika mereka selesai tudong, lagi istirahat malam hari, begitu saya lihat ada yang membersihkan Luka. luka-luka mereka, Ya. merawat Kakinya luka. luka-luka ya di kaki mereka yang lecet-lecet gitu. Ya, Ya. Ya. Terima kasih, Bante. Ya.
Apa ada lagi yang mau bertanya kepada Bante Titayano? Ya, kalau tidak ada, Saya selanjutnya, mau tanya, oh, Ai Hermin, silakan Ai. ya, Andami Bante, selamat malam. Bante, Ya, saya mau tanya ini Bante, tujuan utama diadakannya tudong itu sebetulnya untuk apa ya Bante? Manfaatnya itu Bante? ya, tujuannya itu untuk apa mengikuti latihan yang secara khusus, yang secara lebih ketat, ya, secara lebih ketat. Misalnya, kalau bikunya itu biasa tinggal di wihara hutan, walaupun mereka juga masih apa ya, masih ada melakukan tiap hari melakukan pindah cara gitu, ya pindah patah. Tapi masih seringkali juga ada umat yang masih bawa makanan ke wihara. Nah, kalau lagi tudong, tidak mungkin. Jadi itu semua sepenuhnya itu mereka makan dari hasil pindah cara. Lalu juga ketika tudong kan mereka itu tidak tinggal, tidak nginap di wihara. Jadi mereka nginap di apa? Di udara, tidurnya itu di udara terbuka, ya, di mungkin emperan apa bangunan atau di bawah pohon begitu. Jadi latihannya itu lebih keras, ya latihannya lebih keras. Prinsipnya itu bahwa dengan mengikuti tudong itu mereka bisa menjalani latihan yang lebih keras, di mana sehari-harinya itu latihan mereka walaupun sudah biku hutan tetap masih mereka merasa masih kurang keras, ya. Jadi itu kira-kira mereka ingin mencoba untuk melakukan latihan yang lebih keras. Oh ya, jadi kalau dibandingkan dengan kemarin yang di Amerika ataupun yang di Indonesia tuh Bante, Walk for Peace, Hmm. berarti Hmm. tujuannya berbeda ya Bante? Ini kan Ya kalau Walk for memang. Peace kan untuk kedamaian gitu. Ya, eh, jadi gini, eh, dibanding apa kalau biku yang melakukan pindah cara itu memang bisa mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas dibandingkan misalnya bikunya itu hanya apa makan di wihara saja. Bikunya hanya tinggal di wihara saja, makan di wihara, tidak keluar-keluar gitu. Nah, itu umat agak sulit untuk ketemu bikunya. Umat tidak begitu apa ya memiliki kesempatan untuk ketemu bikunya atau berinteraksi dengan bikunya. Tapi kalau bikunya itu apa melakukan pindah cara, apalagi melakukan tudong begitu, nah kesempatan mereka untuk bertemu dengan umat itu memang lebih apa lebih banyak juga. Jadi kita lihat efek dari tudong tahun lalu di apa di Amerika terutama Amerika. itu efeknya itu sangat apa betul-betul di luar dugaan. Di luar dugaan, saya pikir di luar dugaan biku yang melakukan tudong itu sendiri juga bahwa apa sambutannya itu begitu luar biasa. Ya, sambutannya begitu luar biasa. Ya. Jadi memang juga saya lihat ada efek apa? Ada efek positifnya juga ya yang tudong itu ya. Eh, Cuma ya memang ya apa perlu hati-hati juga. Jadi jangan sampai tudong itu apa nanti tujuannya di apa agak belok ke arah yang lain. Nah itu yang mungkin kita perlu apa hati-hati juga. Tapi pada dasarnya sangat positif ya apa praktek tudong seperti itu. Ya, terima kasih Bante. Jadi tujuannya selain untuk para biku sendiri, untuk Ya, mendisiplinkan juga untuk efek positif untuk masyarakat luar ya Bante ya. ya, ya. Jadi mereka bisa tahu, oh rupanya di dunia ini ada yang namanya biku begitu. Ada orang yang apa prakteknya seperti itu gitu. Ya.
Ya, Dan ya. waktu mereka berinteraksi dengan para biku, para biku juga ini memiliki kesempatan untuk membabarkan dhamma kepada mereka, sehingga mereka juga bisa mulai mengenal dhamma. Ya, memang waktu di Amerika itu kebetulan pimpinannya ya Bante Panyakara ya, itu Iya. dia juga cukup pandai membabarkan dhamma yang secara simple begitu ya bagi orang awam yang masih awam terhadap ajaran Buddha, ya beliau cukup piawai untuk membabarkannya, dan itu memang efeknya sangat bagus. Ya, Ya. Terima kasih Bante. Saya ya, paham. ya, ya. Ini selanjutnya ada Ko Herman, ada Romo Herman, bisa open mic kok. Ya, terima kasih. Selamat malam Mandami, Bante. Ya. Dan Bante melanjutkan ini penjelasan Bante mengenai 13 Dutangga ya Bante. Tentang latihan tambahan ya Bante, kedisiplinan para biku itu Ya. latihan itu kan itu di luar dari winaya ya Bante ya, peraturan para biku ya Bante. Benar ya? Apakah itu latihan Dutangga ini itu bagian dari winaya atau para biku menambah latihan apa seperti itu Bante? Terus Jadi itu seperti ya Bante. ya. Terus yang kedua Bante, ya. sebelum dijawab Bante. Ya. Tadi kan Dutangga itu kan bukan hanya tudong, itu kan istilahnya kan tradisi jalan kaki ya Bante ya. Ya. Tapi kan tadi Bante ada jelaskan juga praktek Dutangga itu kan tujuannya untuk sebenarnya untuk melatih kerendahan hati atau hidup seadanya, atau tujuan utamanya kan menghancurkan kekotoran batin ya Bante ya. Jadi para biku menambah latihannya untuk prakteknya lebih keras gitu ya Bante ya, benar ya. Nah tentunya kan ini latihan ini apakah harus menyendiri gitu Bante atau harus ke masyarakat gitu Bante. Artinya kan tadi kalau yang tudong itu kan mereka jalan kaki kan di jalan ya. Akhirnya kan juga menjadi kejadian yang kemarin di Thailand kan itu terjadi kecelakaan ya. Berarti kan keamanan para biku kan juga harus dijaga ya Bante ya. Seharusnya ya. Mungkin itu keteledran juga ya di Thailand. Akhirnya kan itu menjadi istilahnya menjadi tragedi juga ya Bante. Padahal kan tujuan biku itu untuk pelatihan, tapi ternyata juga ada kejadian itu. Nah itu bagaimana Bante tentang akhirnya pengalaman seperti ini, apa yang bisa kita ambil Bante untuk latihan ini para biku? Ya itu Bante. Ada dua. Pada dasarnya tudong yang kita kenal saat ini yang ada 13 pokok latihan itu tidak wajib untuk para biku. Ya. 13 latihan itu tidak wajib untuk para biku. Tapi kalau kita cermati, sebetulnya ada beberapa di antara tudong itu sebetulnya itu dulu adalah bagian dari winaya. Misalnya, hanya makan sekali sehari, itu bagian dari winaya. Hanya memiliki satu set jubah, itu juga sebetulnya bagian dari winaya. Lalu belakangan itu penafsiran terhadap peraturan itu mulai longgar, sehingga akhirnya itu sudah bukan lagi suatu kewajiban untuk para biku. Jadi itu sudah perlahan-lahan itu menjadi hanya untuk mereka yang mau praktek secara khusus dengan disiplin yang lebih ketat, sehingga itu masuk dalam item-item dari tudong. Lalu ada beberapa lagi item di dalam tudong, memang di zaman Sang Buddha itu juga sudah mulai dipraktikkan, tapi itu juga itu tidak wajib. Ya, itu tidak wajib. Ya, misalnya
hanya makan dari hasil pindah cara. Ya, lalu misalnya hanya tidur di bawah pohon, ya. Lalu tidurnya tidak berbaring misalnya. Itu sebetulnya sudah dipraktekkan sejak zaman Sang Buddha masih hidup. Tapi itu bukan peraturan wajib untuk para biku. Hanya biku-biku yang mau latihan yang lebih keras saja. Seperti Bante kalau nggak salah Bante yang suka Dutangga itu Bante Kassapa, ya, Bante Mahakassapa. Ya, jadi sekali lagi latihan Dutangga itu hanya saat ini itu hanya untuk mereka yang itu merupakan latihan tambahan dan mau mempraktekkan disiplin yang lebih ketat. Tentu saja ya seperti yang dikatakan oleh Romo tadi bahwa tujuannya itu untuk mengikis kotoran batin. Ya, jadi itu adalah latihan Dutangganya. Lalu memang sekarang kesannya itu kalau yang namanya tudong itu hanya jalan kaki begitu. Ya, kalau kita hanya lihat secara permukaan saja, seolah-olah itu para biku hanya melakukan praktek jalan kaki saja. Tapi yang seperti saya katakan tadi, bahwa sebetulnya yaitu bahwa masih ada praktek-praktek yang lainnya tidak diketahui oleh banyak orang, tapi sebetulnya itu dijalankan oleh para biku ketika mereka melaksanakan tudong. Dan tadi memang ada satu poin juga yang bagus yang dikemukakan oleh Romo, bahwa praktek Dutangga itu tidak harus jalan kaki. Bisa saja seseorang menjalankan praktek Dutangga itu ini hanya tinggal di satu wihara, ya, hanya tinggal di satu wihara, tapi mereka mempraktekkan itu, ya. Dan apakah seorang biku bisa mempraktekkan ke-13 Dutangga itu sekaligus? Tidak bisa, karena ada sejumlah item, sejumlah praktek itu saling kontradiksi. Jadi tidak mungkin itu bisa. Kalau Anda menjalankan yang satu, berarti Anda tidak bisa mempraktekkan yang lain. Saya lupa item apa itu. Ada, ya. Jadi tidak mungkin seorang biku itu bisa mempraktekkan sekaligus semuanya. Paling hanya sebagian saja. Ya, mungkin sebagian besar bisa. Ya, itu kira-kira menjawab pertanyaannya atau ada yang belum terjawab. Ya Bante, sudah Bante, sudah terjawab. Cuma mungkin kan boleh ditanya lagi Bante ya. Ya. Kalau para biku melaksanakan Dutangga itu mungkin kan tidak bisa sekalian Bante. Maksudnya tadi Bante bilang. Ya. Lengkap 13 item sekaligus dijalankan. Iya. Terus kalau ini di luar dari latihan, termasuk di luar dari Winaya Bante ya? Ya, di luar Winaya. Sekarang di luar Winaya. Ya. Iya Bante, ini kan dalam hal latihan Bante ya. Nah, kalau misalnya dalam latihan itu mungkin ada yang gagal gitu loh Bante. Itu apakah tidak masalah? Tidak masalah ya Bante ya berarti ya. Ya, berarti misalnya awalnya dia gagal. bertekad misalnya menjalankan itu selama 1 bulan, tapi ternyata mungkin karena kondisi kesehatan, lalu dia hanya bisa mempraktekkannya 1 minggu. Itu tidak masalah. Tidak ada konsekuensinya seperti peraturan Winaya. Kalau peraturan Winaya, kalau kita tidak menjalankannya, ada konsekuensinya. Oh iya. Ya kayak perumah tangga kan 5 sila, 8 sila. Kalau 8 silanya ada yang melanggar ya sama ya Bante. Mungkin lupa misalnya makannya, atau enggak tahan makan gitu Bante. Ya. Kira-kira gitu ya Bante, sama ya. Tidak ada maksudnya itu tidak ada
sanksi secara sanksi secara winaya begitu. Ya. Oke, ya baik. Ya baik Bante, terima kasih Bante. Ya. Baik, ya, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin kita lanjutkan untuk mendengar pesan-pesan singkat dari Suhu Kasin pada malam hari ini. Ya, terima kasih moderator Jesslyn yang malam ini begitu semangat. Yang kami muliakan Bante Titanyano Mahatera yang malam ini bersama-sama kita. Yang saya hormati para Romo, Ramani, serta saudara-saudara kita dimanapun berada. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Surabaya, tapi sampai banyak negara. Sungguh luar biasa malam ini. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa tadi yang dibabarkan oleh Yang Mulia Bante Titanyano Mahatera yang mengenai tudong ini. Tudong ini sangat luar biasa. Kelihatannya memang hanya berjalan, namun yang kali baru ini para Bante juga melakukan tudong di Indonesia ini. Kita telah terbawa getaran-getaran positif seperti malam ini kita berkumpul bersama. Karena tudong ini meliwati beberapa kota, beberapa desa, dan beberapa mempunyai kebiasaan spesifik daerah masing-masing. Jadi mereka sangat antusias dan sangat menghargai para Bante yang melakukan tudong ini. Secara tidak langsung kita juga, karena kita Buddhis, juga menuai suatu kebaikan. Kira-kira begitu Yang Mulia Bante. Sampai pun Borobudur pun dikenal sampai banyak pariwisata untuk mengunjungi Borobudur. Tentu mendapatkan suatu getaran yang positif. Maka malam ini bagi saudara-saudara kita yang fisiknya kurang sehat, tentu bersemangatlah. Pasti getaran-getaran itu akan datang bersama-sama kebaikan yang kita lakukan. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Kasin atas remindernya. Jadi semakin semangat kita semua dalam Buddha Dhamma ya. Ya. Nah, ya selanjutnya mari kita dengarkan pengumuman dari Romo Edi. Ya, terima kasih Jesslyn. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Untuk Selasa depan tanggal 14 Juli, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita dipimpin oleh Yang Mulia Bante Karuna Silo. Seperti biasa Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama yang sakit, bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Hili, dan juga ke HP Wihara. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh, mohon kami dihubungi kembali supaya nama tersebut bisa kami hapus. Ya sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, semoga dengan vibrasi yang baik ini semakin banyak yang sembuh. Ya, setelah membacakan parita ini, memohon sila, meditasi, mendengar anusasana, berdama toke kita juga tadi. Marilah kita melimpahkan jasa kebajikan ini dan dengan membacakan parita patidana dipimpin oleh Bante Titayano. Pada Bante kami persilahkan. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, pada malam ini ya kita sudah melakukan sejumlah perbuatan baik, kita sudah memberikan penghormatan kepada Tiratana, kita sudah memperbaharui ya tekad kita untuk menjalankan sila, kita sudah membaca parita, bermeditasi, mendengarkan Dhammadesana. Nah, itu dikatakan menghasilkan jasa-jasa kebajikan.
Nah, sekarang jasa-jasa kebajikan ini kita juga limpahkan kepada leluhur kita, sanak famili yang sudah meninggal, mereka-mereka yang memiliki hubungan karma dengan kita, ya, makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita, dan juga tentu saja kita juga mendoakan ya mereka yang sedang sakit, ya, semoga mereka bisa cepat pulih kesehatan mereka. Hendak mayang pati danang karomase punya sidani katasa yananya nikatani me desanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mai hang mata pita dayo ditame capya ditawa anye majata werino sata titanti lokasming te bumma catu yonika pance kacatu wokara sansaranta bawa bawe nyatang ye pati danang me anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwe dayung maya dinna na punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padanca papontu desa sasijatang suba sadu sadu sadu. Sadu, sadu. Saya turut bermudita cita untuk semua yang telah hadir di sini pada malam hari ini karena sudah berkumpul membacakan parita. Marilah kita tutup pembacaan parita pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Klik. Klik nih. Aku. Bentar, udah. Oh, sorry. Tadi sinyalnya agak putus. Udah jalan ya sekarang ya. Oke, baik. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sadu, sadu, sadu. Dengan ini kita tutup pembacaan parita pada malam hari ini dengan berterima kasih kepada Bante Yang Mulia Bante Titayano Mahatera dengan mengucapkan okasa dan dilanjutkan dengan Wandami Bante. Saya ucapkan oka. Wandami Wandami Bante. Sadu, 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 sadu. Selamat malam Bante Anumodana. Terima kasih Bante. Anumodana, Bante. Malam Bante. Ini sehat. Pamit ya. Terima kasih Bante. Selamat malam. Selamat malam. beristirahat. Sama Wandami. Selalu sehat, Bante. Yes. Dah, kita tutup ya. Keluar Bantenya. Ya. Selamat Satu. pagi. Sampai jumpa Ya, Selasa Tuh, depan. Herman. Sampai Tuh, jumpa sehat. Selasa. Oh. Ya, sehat. Panji, Tuh, Ya, next malam Panji. semuanya Ya. dadah. Ya, Bye-bye. selamat malam semua ya. Selamat malam Romo. Selamat malam semua. Ya. Kita tutup Malam dari semuanya. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye semua. Selamat malam. Sampai jumpa Selasa depan. Salam sehat selalu.
Bye. Sadhu. Baik.